Matt hanya menoleh dan melirik Ye Lingtian, wajah metaliknya tetap tidak berubah. Apakah kamu akan memohon padanya? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ye Lingtian tidak bisa menahan diri. Anak ini tidak hanya memiliki aura yang kuat, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang seluruh situasi. Selama dia mengangguk setuju, dia percaya bahwa Matt akan segera melepaskan anak itu. Tapi apa yang dia wakili sekarang adalah sikap kuil Zeus, dan sangat tidak mungkin untuk setuju. Menundukkan kepalanya berarti kuil Zeus menundukkan kepalanya di depan orang luar dan dewa liar. Ini tidak baik untuk kuil Zeus. Tetapi jika ditolak, itu juga berarti bahwa hidup dan mati orang percaya ini hanya dapat bergantung pada belas kasihan orang lain. Merasa bahwa semuanya sedikit rumit, Ye Lingtian merasakan keraguan di hatinya. Bagaimana mungkin orang-orang di bawah dewa-dewa liar memahami kelemahan mereka dengan begitu akurat? Tepat ketika dia bingung, dia tiba-tiba teringat berita yang dia dengar tadi malam, bahwa banyak orang percaya dari 12 dewa utama telah bercampur ke dalam kuil di bawah komandonya untuk mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan keahlian mereka. Melihat Matt lagi, Ye Lingtian sangat yakin bahwa orang ini pasti anggota dari aula utama tertentu. Apakah Anda dapat melaporkan nama Anda? Saya akan melaporkan masalah ini dengan jujur kepada Lord Zeus. Jika Anda bersedia menunggu, kita bisa menunggu Lord Zeus membuat keputusan. Setelah mengatakan ini, hati Ye Lingtian tegang. Jika orang ini benar-benar percaya pada kuil lain, seperti yang dia duga, maka segalanya akan menjadi masalah besar. Tidak ada pihak yang akan menyerah dengan mudah, dan hanya kehadiran Lord Zeus yang dapat menekan masalah ini. Dan jika bawahannya membawa hal seperti itu kepada Lord Zeus pasti tidak akan senang, dan harapannya untuk naik pangkat benar-benar hilang. Telapak tangan Matt perlahan mengerahkan kekuatan, dan kaki orang percaya yang tertangkap bergoyang. Dengan suara dingin Matt, kaki bergetar lebih keras, dan kekuatan iman tiba-tiba melompat keluar dari tubuh orang percaya. Bahkan dengan raungan seperti itu, suara Matt tidak bisa diredam. Orang ini mengabaikan fakta, mengabaikan pengalaman orang-orang percaya di kuil Tuhan, dan mengolok-olok identitas kuil Zeus. Abaikan tuntutan kuil penguasa cahaya, bicaralah menentang penguasa cahayaku, dan jangan hormati aku. Orang bodoh yang berpikiran sempit dan picik seperti itu jelas bukan anggota kuil Zeus. Hari ini, aku akan membersihkan para pengkhianat ini untuk kuil Zeus. Untuk sedikit bantuan, aku tidak perlu berterima kasih. Raungan itu berhenti, dan sebelum kecemerlangan itu menghilang, sesosok mayat terbang darinya ke tanah. Seluruh tempat itu sunyi. Hati Ye Lingtian penuh amarah, dan dia tidak sabar untuk segera memenggal kepala orang ini di sini. Tapi begitu dia bergegas keluar, dia berhenti. Tidak ada yang lain, justru karena dia sekarang mewakili kuil Zeus sehingga dia tidak dapat bertindak gegabah karena masa depannya sendiri. Orang sudah mati, jadi tidak perlu melakukan sesuatu untuk mereka lagi. Yang terpenting adalah melindungi kepentingan yang ada. Ye Lingtian menarik napas dalam-dalam, rasa dingin di matanya tidak mereda. Di kuil Zeusku, semuanya dilakukan sesuai aturan. Kamu sekarang melanggar aturan. Ikutlah dengan kami dan jangan paksa aku melakukannya. Matt melipat tangannya dan menatap Ye Lingtian dengan bangga. Aturan? Bagaimana saya bisa mengingat anak ini mengatakan bahwa aturan di sini adalah bahwa yang lemah memakan yang kuat? Karena saya lebih kuat darinya, saya akan membunuhnya. Mungkinkah apa yang dikatakan para pengikut kuil Zeus di depan begitu banyak orang tidak masuk hitungan? Menghadapi pertanyaan retoris Matt, Ye Lingtian merasa kesal. Orang ini benar-benar tidak sederhana, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikultivasikan oleh para dewa liar. Namun, karena Anda ingin menggunakan hukum yang lemah, jangan salahkan saya. Ye Lingtian menarik napas dalam-dalam. Karena yang mulia mengenali yang lemah, biarkan aku bertemu denganmu dan melihat siapa yang lebih kuat. Melihat keduanya akan bertarung, saat seberkas cahaya memudar, Ares, dewa perang, berdiri di depan Ye Lingtian. Wajahnya yang dingin penuh amarah. Apakah kamu ingin mencampur adukan hal-hal di antara para junior? Sebagai orang yang percaya pada kuil Zeus, apakah Anda ingin berpartisipasi dalam perjuangan untuk sebuah kuil yang baru saja didirikan selama 3,5 tahun? Mundur 10.000 langkah, kamu harus melihat pemiliknya ketika kamu mengalahkan anjing itu. Apakah kamu tidak menganggap God of War Aresku terlalu serius? Meskipun Ares, dewa perang, marah, kata-kata dalam versi ini sangat tenang. Seolah menyatakan suatu hal yang luar biasa. Selama Anda berani melakukannya, saya akan melakukannya. Ini adalah dominasi Ares, dewa perang. Bahkan jika lawannya adalah orang dari kuil Zeus, dia tidak takut. Sebagai dewa perang, Ares sekarang berani melakukan apa saja kepada siapapun. Bahkan jika Qin Yichen ingin melakukannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ye Lingtian mengatupkan giginya. Meskipun bawahannya membuat kesalahan dalam hal ini, di depan begitu banyak orang, dia dipermalukan oleh seorang penganut dewa liar terlebih dahulu. Dan sekarang dia benar-benar ditekan oleh Ares, dewa perang. Wajahnya agak sulit. Beralih untuk melihat Matt di samping. Mata Ye Lingtian penuh amarah.
Kamu sangat baik. Aku akan mengingatmu. Ye Lingtian tiba-tiba berbalik, merasakan ketidakbahagiaan di hatinya. Itu jelas untuk melampiaskan kemarahannya pada bawahannya sendiri. Tetapi dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang ke titik ini. Namun, karena dukungan di balik dewa liar ini adalah dewa perang Ares, semuanya akan berakhir di sini. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa terus dia campur. Anda hanya dapat melaporkannya dengan jujur, dan kemudian membuat keputusan secara langsung setelah Lord Zeus melihatnya suatu hari nanti. Hanya saja isi dari laporan ini ditulis olehnya sendiri, dan isinya secara alami akan sedikit bias. Pada saat itu, dia bisa memberi pelajaran yang bagus kepada Dewa Perang Ares. Tapi saat dia berbalik, ada seorang pria berdiri di depannya. Di wajah yang agak pucat, ada senyum hangat, seperti angin musim semi di bulan Maret, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Lihat bagaimana orang ini berpakaian. Dia mengenakan jubah berwarna hitam, dihiasi dengan benang emas, dengan naga dan burung phoenix berputar-putar di atasnya. Seolah-olah gambar dunia lain muncul di jubah itu, bukan hanya sepasang sulaman. Auranya hampir tidak terlihat, dan terlihat tidak berbeda dari manusia biasa. Tapi lebih dari itu, hati Ye Lingtian semakin waspada. Bisakah manusia melangkah ke langit dan mendekati diri mereka sendiri dengan tenang? Tentu saja tidak. Satu-satunya penjelasan mengapa orang ini terlihat seperti ini adalah dia menyembunyikan napasnya dengan sangat baik sehingga dia bahkan bisa mencapai sisinya secara diam-diam. Terlalu mudah baginya untuk menyerang dirinya sendiri. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa tidak akan ada ketegangan dalam hasil pertempuran. Itu hanya akan menjadi kekalahannya. Melihat orang di depannya, Ye Lingtian merasa bahwa segalanya lebih sulit daripada yang dia harapkan. Kamu siapa? Meskipun hatinya waspada, senyum Qin Yichen terlalu ramah, yang membuatnya tanpa sadar menekan spekulasi Qin Yichen tentang serangannya ke dasar. Qin Yichen bergerak santai, dan membuka kipas lukisan di tangannya, mengabaikan kata-kata Ye Lingtian dan hanya melihat sekelompok orang percaya yang berpartisipasi dalam persidangan. Baru saja, siapa yang memfitnah kuil penguasa cahaya, dan menamparnya 30? Jika tidak, tidak ada dari kalian yang akan selamat hari ini.